Ibnu Khaldun versi Abang Rasman ke Dikti. Memberikan surat itu kan bukan berarti itu dilegalkan kan. Nih permohonan kayak berat nih adalah data mahasiswa saya, tapi kalau tetap tidak terverifikasi Bang, menurut saya tidak ada data di Dikti. Dia bilang oh nggak bisa, oh ya udah kita berbeda paham, berbeda pendapat. Banyak, jadi semalam saya lagi acara keluarga, karena farewell cinta kan mau kuliah di Amerika, mau berangkat besok. Kita lagi makan-makan di restoranku di Jestik, di Jalan Mahakam. Ya. Tiba-tiba orang tua kita keluarga nanya, selama ini nggak pernah ada yang nanya nih di grup. Nanya mama, kamu sama Rasman tuh ada apa sih gitu? Ada apa yang namanya Rasman gitu? Nah intinya, kok nyokap gue tahu, padahal selama ini gue nggak pernah ngasih tahu nyokap gue supaya nyokap gue nggak usah lihat pemberitaan, supaya nyokap gue nggak kepikiran. Tapi dia nggak tahu dengar dari siapa, mungkin dari yang lain. Nah pas lagi ngomong gue bilang nggak, biasa aja, nggak ada sesuatu yang serius gini-gini. Baru ngomong berapa menit, nggak sampai 3 menit, tiba-tiba telepon gue bunyi. Enggak sih, nggak bunyi, vibrator, karena gue lagi silent. Rasman. Nah telepon gue langsung, Astrid telepon. Bingung juga. Kita sama-sama lihat-lihatan sesuatu hal yang nggak pernah kepikiran. Nah, tapi pas pagi-paginya, pas bangun tidur, gue sempat kepikiran nih, demi Allah nih, sempat kepikiran di otak gue bilang, gimana ya kalau gue telepon Rasman, gue undang ke podcast gue datang. Tapi cuma di pikiran doang. Tapi nggak mungkin gitu kan. Tiba-tiba malamnya dia telepon. Yang bener nih gitu. Gue angkat. Kata angkat, ngomong juga baik-baik, assalamualaikum bang, gue bilang gitu kan, dia waalaikumsalam. Terus kenapa bang, gue bilang gitu. Iya kalau bisa kita mau datang ke podcastnya Uya Kuya TV untuk hak jawab saya bla 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 bla. Gue bilang terus ngomong-ngomong ya bang, oke, tapi kita ngomong baik-baik ya, gue langsung ngomong begitu. Iya, dia bilang, baik-baik kok. Nah dibilang kapan? Kalau bisa weekend ini. Oh weekend ini saya nggak bisa, saya udah keluar negeri. Bisanya kapan? Dia besok ada ke Medan. Ya bilang ya udah gimana kalau besok? Besok ke Medan di jam 10 pagi. Ya saya cuma ada waktu, kalau nggak besok paling habis syuting video klip, karena saya mau syuting video klip ini hari Rabu. Dan habis itu mau packing ya. Saya paling ada ya pulang malam ini paling, karena saya pulang juga jam setengah 11 malam udah ada yang nunggu, udah ada Pak Iwaludin dari Medan udah datang mau podcast. Jadi paling saya baru free di atas jam 11 malam. Tiba-tiba dia bilang ya udah nanti deh ini jam 11 bilang gitu. Tapi tunggu ya bang, saya kabarin lagi gitu. Nah terus nggak lama gue telepon lagi, bang gimana kalau besok aja? Besok aja, tapi saya nggak bisa karena saya mau datang sama Bu Eli Danetti, Bu Ida Lubis pengacaranya. Bu Eli Danetti itu katanya mau ke Riau besok jam 6 pagi. Oh jadi nggak bisa. Abang sendiri aja nggak apa-apa gitu kan? Sebelum jam 10. Nggak harus sama Bu Ida. Oh ya udah, tapi saya cuma bisa malam ini. Gimana bang kalau nanti harus jam 12 deh? Gue takutnya acara keluarga gue belum selesai, podcast gue yang setelah gue pulang juga mepet kan. Nah apalagi podcast yang ada bintang tamu gue lagi nunggu di apartemen itu juga ngomongnya seputar kasus yang sama gitu kan, melaporkan Bang Rasman. Kan gue nggak mau ketemu nanti jadi gimana kan. Gue bilang nanti deh kalau bisa jam 12 sampai jam 1 malam banget. Saya tetap datang jam 11 deh gitu kan. Akhirnya gimana caranya? Gue udah kita balik. Akhirnya gue jam 10 balik. Gue juga podcast itu cepet-cepet supaya caranya gimana nggak ketemu sama yang mau podcast sama gue. Selesai itu juga podcastnya gue nggak sampai 15 menit udah kelar. Toto ditelepon sama asistennya Bang Rasman, siapa, Gusti ya? Asisten gue ditelepon, lewat telepon gue sampai dia ngangkat, asisten gue bilang katanya udah 20 menit nyampe. Tapi ternyata ketemu juga katanya di lobi, tapi nggak ngobrol sih, katanya cuma papasan doang, nggak ada yang ngomong. Cuman gue bilang aduh ketemu nih, maksudnya gue nggak pengen mereka ketemu, takutnya kan kenapa-napa. Nah tapi nggak ada apa-apa sih. Terus intinya dia datang salaman, dia mengenalkan juga anaknya. Gue bilang ini anak saya. Oh yang mana bang, saya nggak pernah lihat, ada anak saya juga, bilang gitu. Oh iya, foto bareng, terus foto sama ada ajudan-ajudan yang baru juga kita foto gitu kan, ngobrol. Terus sebentar ya bang, terus intinya kita mau gimana nih, mau live apa mau taping? Terus kata Bu Ila, susah banget sebutnya, Bu Eli Danetti bilang, nggak usah, jangan live.
rekaman aja katanya. Kenapa Bu, kita live juga nggak apa-apa. Terus enggak jangan live. Oke, jangan live, kita sepakat nggak live. Tapi no cut, no sensor, no edit ya. Biar jangan ada yang dipotong-potong. Kan di situ ada kamera saya, kamera channelnya Bang Egi, ada kameranya Bang Rasman, ada kamera siapa lagi gitu. Oke. Intinya ngobrol panjang lebar, tapi saya bilang begini. Tapi biar gimana pun Bang Rasman, saya di sini tetap harus objektif. Bukan berarti di sini saya jadi tidak objektif. Jadi walaupun Bang Rasman mengklarifikasi di channel saya juga tetap harus boleh menjawab dan Bang Rasman harus menjawab pertanyaan saya. Gitu, kita sepakat. Bang Rasman bawa data segini banyak, bagus banget. Waduh, gue nggak siap lah. Karena kan gue nggak tahu mau ngomong apa. Tapi kan gue sebagai orang yang profesional, sebagai podcast yang selama ini juga banyak mengundang narasumber yang berhubungan dengan dia, harus juga gue memberikan hak jawab. Bang mau nanya apa aja tuh, banyak banget bilang gitu kan. Dikasih tahu sama dia, saya mau bahas soal ijazah, kasih doang. Yayasan Ibnu Khaldun dia, KAI dia, Pradi Bersatu dia, Iklim Hakim, Claudia Senduk, ajudan-ajudannya, mantan ajudannya, Pak Riki Sitohang, Bu Evi, dan Samsul Caniago. Tapi dia nggak ngasih tau mau ngomong apa. Saya bilang, bingung nih data segitu banyak, kelarnya berapa jam, saya pikir gitu kan. Oke, saya langsung ingat, saya juga punya data soal Ibnu Khaldun, saya suruh Astrid ngambil di atas. Saya lihat datanya cuma segini sih, cuma ada nggak sampai 10 lembar. Dah. Oke, mau ngomong apa, akhirnya dia satu-satu. Waktu ngomong soal ijazah, Bang Rasman sempat bilang, menurut dia ijazah dia nggak palsu, kata Bang Rasman. Saya juga bilang, saya nggak pernah bilang ijazah Bang Rasman palsu. Saya cuma bilang ijazah Bang Rasman tidak bisa diverifikasi dan divalidasi oleh Dikti. Yaitu bukan urusan saya katanya. Yang penting kampus Ibnu Khaldun saya sudah mengirim surat katanya ke Dikti bahwa ini adalah data mahasiswanya. Menurut dia itu dasar. Saya bilang, lo nggak bisa. Itu kan data dari Ibnu Khaldun yang diberikan ke Ibnu Khaldun versi Abang Rasman ke Dikti. Memberikan surat itu kan bukan berarti itu dilegalkan kan. Nih permohonan kayak berat nih adalah data mahasiswa saya, tapi kalau tetap tidak terverifikasi Bang, menurut saya tidak ada data di Dikti. Dia bilang, oh nggak bisa. Oh ya udah, kita berbeda paham, berbeda pendapat. Tapi saya bilang kayak begini, udahlah. Pokoknya menurut saya, versi saya. Dia bilang gini, kata Bang Rasman, clear ya masalah ijazah. Oh enggak Bang, nggak bisa begitu. Saya bilang, clear menurut Abang, tidak clear menurut saya. Bener dong? Oh dia bilang, oke, dia juga oke. Nggak apa-apa, kan kita punya hak berbeda pendapat. Menurut saya itu belum clear. Menurut saya, ijazah Abang tidak terverifikasi di Dikti, artinya emang tidak terdaftar, bilang gitu. Ya udah buktikan aja, kata Abang Rasman. Ya udah, itu kan juga bukan urusan saya sebetulnya kan. Cuman gue punya data bagaimana perselisihan antara kedua yayasan Ibnu Khaldun itu, gue punya datanya bahwa ketua yayasan Ibnu Khaldun yang versi Rasman itu sebetulnya sudah diberhentikan dari tahun 2009. Dan rektornya pun sudah berakhir masa berlakunya dari 2010. Sudah berakhir, ada suratnya. Gimana caranya kok bisa ada ya bikin yayasan lagi? Ya kan? Dan sampai sekarang masih jadi rektor. Itu rektor kan masih jabatan paling lama kan 2 periode. Nah, intinya itu. Terus kalau soal soal ijazah saya tetap tidak sependapat. Dia bilang katanya, terus saya bilang gini, Bang, andai kata ijazah Abang ternyata memang tetap tidak legal, yayasan Abang bermasalah dan tidak memiliki badan hukum. Abang harus mau nggak menuntut, melaporkan kalau jadi korban? Oh iya, saya akan laporkan, saya akan tuntut, dibilang gitu kan. Tapi berarti secara kalau emang yayasannya tidak berlaku dan sudah ada keputusan inkrah tahun 2021 bahwa yayasan yang versi Rasman itu memakai akta palsu, udah ada keputusan pengadilannya dan orang sudah dipenjara. Artinya kalau menurut saya, pengertian saya, semua produk hukum yang dikeluarkan sama yayasan itu batal demi hukum. Kata Bang Rasman, oh tidak berlaku surut, dibilang gitu. Menurut dia tetap berlaku, dia nggak mau. Saya bilang, Abang harus kuliah lagi nggak? Saya bilang, oh dia bilang nggak bisa. Kata dia, nah itu kita berbeda pendapat lagi. Itu kan soal ijazah. Soal KAI dan segala macam, saya nggak terlalu banyak berkomentar karena itu urusan organisasi dengan dia. Cuman saya cuma dengerin aja. Urusan Iklim Hakim, dia cuma memberikan bahwa Iklim Hakim pernah memberikan surat pernyataan apa gitu kan. Dan itu juga gue nggak mau terlalu ikut campur karena gue tidak pernah membahas itu juga di podcast gue. Gue cuma nanya sama Abang waktu dia bilang udah Iklim Hakim selesai ya, dibilang clear ya. Tunggu Bang, saya mau nanya. Benar nggak kata Iklim Hakim, Abang mengajak dia nikah? Ya dia tidak menjawab.
Menjawabnya kan cuma ya itu urusan pembicaraan saya gitu-gitulah. Bener nggak abang pernah mencium iklim hakim? Dia juga nggak jawab. Tapi kan saya udah nanya. Intinya gitu. Jadi saya juga boleh berhak bertanya kan. Urusan Claudia juga dia tidak menjawab, dia hanya bilang akan melaporkan Claudia. Terus saya cuma bilang bahwa abang tahu nggak, maksudnya Claudia punya bukti-bukti. Ya udah kita akan buktikan katanya. Tapi kata Bang Rasman sehingga saya, yang dikatakan Claudia itu ada yang benar ada yang tidak. Terus saya tanya yang benar yang mana? Dibilang saya itu bukan urusan saya, nanti aja nggak mau jawab katanya. Tapi kalau saya pribadi sudah melihat dan menonton dan mendengar bukti yang dikasih sama Claudia. Tapi tidak saya tampilkan di podcast saya, karena itu kan buat bahan dia ke polisi. Jadi saya udah dengar dan udah lihat. Dan saya nggak mau lanjutin, dia juga nggak mau jawab, dia nggak bisa lanjutin. Soal Bu Evi, dia menunjukkan surat. Kan Bu Evi itu dibilang bahwa waktu mengurus kasus Bu Evi Susanti, yang dulu adalah istri Gubernur Sumatera Utara, kan dia memakai kop suratnya Egy Sujana. Dan Bang Egy sudah bilang di tempat saya bahwa dia tidak mengetahui itu dan tidak tahu apa-apa. Dia merasa dicatut namanya. Kata Bang Rasman, Bang Egy udah ngizinin dia pakai kopnya. Tapi kata Bang Egy tidak kan. Nah pertanyaan gue satu sih waktu di kasus Bu Evi. Bang Rasman waktu di kasus Bu Evi udah jadi advokat belum? Dia bilang iya. Loh saya bilang begini, gimana caranya jadi advokat? Sedangkan abang, kasus Bu Evi itu bulan Juli tahun 2015, abang dilantik di Pengadilan Tinggi Ambon 2 November 2015. Saya tanya, abang udah jadi advokat apa belum? Dia nggak jawab. Terus saya tanya sekali lagi, bang pertanyaan saya, abang pada saat kasus Bu Evi sudah jadi advokat apa belum? Dia bilang, bisa iya, bisa tidak. Kata dia. Terus saya bilang, kan nggak bisa bang, kata Bang Rasman, kamu nggak ngerti. Ya udah saya bilang, saya mungkin sarjana ilmu politik nggak ngerti. Tapi kan saya tolong dikasih pengertian kalau memang saya salah. Tapi sepengetahuan saya, setiap orang yang belum dilantik di pengadilan tinggi, disumpah dan mendapatkan berita acara sumpah atau bas, itu belum jadi advokat kalau menurut saya. Atau menurut Bang Rasman tidak. Jadi saya nggak tahu. Makanya saya nggak mau berdebat panjang lebar karena kan bolak-balik kan. Saya kembalikan ke pembaca dan pendengar, penonton. Tolong kasih komentar bantu saya. Itu. Terus waktu ngomongin soal kasus peradilan Pak Budi Gunawan, saya tanya juga, nah kasus Pak Budi Gunawan kan lebih awal lagi Januari 2015, abang belum jadi advokat dong. Dan dia juga bilang, ya nggak bisa bilang begitu. Katanya. Nah, saya nanya, kalau setahu saya, abang belum jadi advokat, jadi nggak bisa bilang advokat. Nah kalau gue mah kan udah izin dari awal, gue tetap objektif, ya harus objektif. Tapi gue bilang sama Bang Rasman, bang tidak ada dendam di antara kita ya. Apapun, saya tidak ada dendam pribadi sama abang. Yang namanya tendensi pribadi itu nggak ada. Tapi saya berbicara atas nama kebenaran. Dan saya udah minta izin gitu, dan Bang Rasman menghargai. Bang Rasman juga bilang waktu saya tanya, abang kenapa ngelaporin saya di Polda Sud? Saya tanya, ya karena kamu menayangkan foto saya, yang mana ya bang? Saya nggak ingat. Dikasih lihat foto capture-annya. Oh nanti saya cek. Bagian kalimat mana bang yang katanya saya perlu dilaporkan? Katanya waktu Samsul bercerita tentang seseorang yang katanya dianggap memeras, katanya kan. Padahal saat podcast itu saya sama sekali tidak menyebutkan nama. Tapi dia bilang katanya saya sempat menunjukkan foto dia di depan katanya. Nah, waktu itu kalau nggak salah nih ya, Samsul bilang ada pengacara yang meminta Samsul untuk membelikan iPad buat anaknya, kalau nggak salah gitu nih. Cerita, besoknya minta lagi mau beli, udah mau dibeli, dan akhirnya ditransfer. Nah, habis itu mas, saya tanya sama Samsul, kamu terpaksa apa nggak? Ya saya mau nggak mau karena saya diteleponin terus, juga WhatsApp terus. Tadi malam juga udah disuruh salaman sama anaknya mau dibeliin sama saya. Terus saya sempat ngomong begini nih katanya. Oh malak cantik ya kata dia. Kok gue gak ngerasa ngomong malak cantik ya gitu kan. Ah kamu ngomong dibilang gitu. Oh ya nanti saya inget-inget ya bang. Cuman kalau emang saya ngomong begitu, malak cantik itu kan adalah saya pernyataan atau pertanyaan. Malak cantik atau malak beretika dibilang gitu. Nah tapi mari kita lihat di kamus KBBI, saya bilang gitu. Nggak usah dibilang. Oh nggak apa-apa kita lihat aja. Saya buka malak gitu. Gue juga baru lihat nih kata malak. Nih kalau malak dalam kamus KBBI. Oke ini keluar nih. Arti malak dalam KBBI adalah artinya malaikat. Nah, arti malak menurut KBBI. Katanya malak adalah malaikat. Bener ya? Kalau kita mau KBBI, gue langsung berarti saya bilang
kalau emang saya ngomong begitu ya, berarti saya bilang malaikat yang beretika dong, bagus dong, bener kan? Dia bilang nggak bisa begitu, katanya. Itu ahli bahasa yang ngomong, loh kan kita ngomong KBBI, kalau emang saya ngomong malak, saya lupa. Nah, saya bilang gitu, terus dia bilang gini, coba kamu ya, kalau misalnya ada kata, tak pateni kamu, dia bilang gitu. Artinya apa menurut kamu? Dia nanya ke gua, tak pateni. Ini gua ngomong, oh artinya menurut saya kalau tak pateni berarti saya harus mendaftarkan hak paten perusahaan saya atau merek saya bilang gitu. Hak undang-undang hak cipta. Oh enggak, salah, dia bilang gitu. Pateni itu artinya tak matiin, dia bilang gitu. Oh saya nggak tahu itu bahasa mana, dia bilang. Bahasa Jawa mungkin agak kasar, dibilang begitu kan. Oh saya nggak tahu, bener gak? Kan masalah bahasa kan masalah pemahaman, yang mengetahui adalah kita yang mengeluarkan, bener gak? Kalau menurut gue nih, gue bukan ahli hukum. Kalau masalah bahasa, apa yang kita ungkapkan yang tahu hanya siapa? Kita sendiri. Kayak dia tadi nanya saya tak pateni, saya tanya, saya tahu saya tak pateni berarti tak daftarin hak patennya, menurut gue gitu. Itu perdebatan. Terus kata Bu Eli, menurut saya uya-uya nggak usah lah dilaporin, dicabut aja, kata Bu Eli gitu. Gue langsung bilang, oh ya tunggu Bu, saya nggak usah ada perdamaian, saya bilang gitu. Nggak usah, saya olah-olah saya minta damai atau saya minta dicabut. Kalau emang menurut Bang Rasman saya perlu dilaporin, laporin aja silakan, gitu kan. Tapi selama itu emang laporannya benar dan tidak diada-adakan. Nggak usah lah, kata Bu Eli. Bang Uya ini kayaknya nggak perlu dilapor-laporin. Terus saya bilang nggak usah, jangan Bu. Terus kata Bu Eli, saya cuma ngusulin. Terus kata Bang Rasman, ya bisa dipertimbangkan, dibilang. Terus saya bilang jangan. Kalau saya laporin aja, udah tanggung kan. Terus ditanya, kamu dilaporin kenapa kemarin dipanggil nggak datang? Oh, saya nggak datang, memang saya lagi sibuk. Kemarin saya waktu Senin dipanggil itu saya lagi udah janji sama Pak Bambang Susatyo, Pak Bamsud, Ketua MPR RI. Itu dipanggilnya pas tanggal 2. Terus